orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan mereka disehatkan selalu, dipanjangkan umur mereka, dimudahkan rezeki mereka. Dan kepada kita semua mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah pahamkan, Allah istiqomahkan, Allah berkahi. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, lanjutan yang kemarin tentang adab seorang penghafal Al-Qur'an ketika bersama Al-Qur'an. Nah, yang kemarin sudah kita bahas 1, 2 dan 3 dan sampai 4. Yang pertama, mempunyai semangat yang tinggi, terus motivasi untuk suka menghafal Al-Qur'an dan mempelajari tajwidnya. Kemudian yang ketiga itu tidak memaksakan dirinya untuk menghafal terlalu berlebihan. Terus yang keempat juga menggunakan mushaf yang khusus untuk dirinya sendiri. Artinya nggak ganti-ganti. Nah, yang sekarang yang kelima, adab kita kepada Al-Quran yang kelima yaitu alla yamussa. Alla yamussa, bahwa dia tidak menyentuh apa? Al-mushaf, Al-Quran. Dia tidak menyentuh Al-Quran illa au yatsluwal Qur'ana, atau membaca Al-Quran illa, kecuali ala taharatin tammah, dalam keadaan suci yang sempurna. Ini adab ceritanya, bukan berarti nggak boleh. Adabnya, kalian mau membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, usahakan dalam keadaan suci. Boleh nggak Ustadz saya baca Al-Quran tapi saya nggak berwudu? Boleh. Tapi adabnya adalah kalian harus berwudu. Nah, kalau beda ceritanya sama menyentuh mushafnya. Kalau menyentuh mushaf Al-Quran, pendapat Imam Syafi'i itu haram. Pendapat mazhab yang lain ada yang membolehkan. Salah satunya Imam Malik yang berkata bahwa kalau menyentuh Al-Quran itu nggak apa-apa bagi orang yang nggak berwudu. Karena mereka dalilnya itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Al-mutahharun di sini diartikan adalah orang yang telah berwudu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tuh. Sedangkan mazhab yang lain mengartikan al-mutahharun adalah al-malaikah, para malaikat. Artinya manusia enggak termasuk di situ. Nah, bisa dipahami ya yang kelima ini ya. Oke, kita lanjut. Kama yustahabbu, sebagaimana disunahkan lahu tasawwuf qabla al-bad'i fi tilawati. Sebagaimana disunahkan untuk Al-Quran mushaf itu bersiwak dahulu sebelum memulai membacanya. Ya, sunnah juga nih, tapi nggak dinomorin dia sunnahnya, entah nomor 6 atau apa. Tiba-tiba langsung ke sini. Sunnah bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Siwak ini nggak mesti harus pakai siwak yang kayu arak gitu ya. Jadi kalau dalam kita belajar tentang bagaimana cara bersiwak, ya gosok gigi kita pun itu juga kalau diniatkan siwak dapat pahala siwak, bersiwak. Kita gosok gigi. Jadi sebelum baca Al-Quran disunahkan untuk membersihkan mulutnya. Terserah mau pakai yang pembersih mulut, pakai spray apa kayak terserah, atau juga disikat giginya bisa, atau pakai siwak langsung boleh. Yang paling abdol tadi pakai siwak ya. Memang kita sudah bahas
tentang keutamaan menggunakan siwak. Salah satunya adalah yang paling luar biasa ya, manfaat siwak. Kan hadis Nabi katanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum as-siwak inda kulli shalah. Kalau tidak menyulitkan umatku, pasti akan aku wajibkan untuk bersiwak kepada hambaku, katanya setiap kali dia mau sholat. Nah di sini siwak salah satu yang dalam kitab Taqritus Sadidah disebutkan bahwa orang yang bersiwak itu salah satu manfaatnya, dia ketika sakaratul maut ruhnya gampang keluar. Maka ini luar biasa. Orang yang katanya diriwayatkan kalau meninggal itu sakitnya keluar ruh itu seperti senjata yang senjata terus dia ada duri-durinya itu dimasukin. Jadi senjatanya itu dulu awalnya ini diumpamain kita kayak gini, aneh banget ya. Senjata ini dimasukin dalam mulutnya sampai ke bawah, terus senjatanya itu tumbuh kayak akar-akar ke dalam tubuhnya. Nah itu menusuk-nusuk kan, ditarik itu narik ke ruh itu kayak naik anggota tubuh dari dalam keluar semua. Kayak gitu katanya riwayat sakitnya orang meninggal itu sakaratul maut. Tapi ini kalau diriwayatnya orang mukmin, orang muslim yang bagus amal ibadahnya, itu ketika dia meninggal ruhnya ada yang meriwayatkan tidak terasa sebab dia dilihatkan surga. Jadi kenikmatan surga jadi membuat dia lupa sakitnya meninggal sakaratul maut. Ada juga yang mengatakan bahwa sakitnya berubah, Allah ubah jadi seperti menarik sehelai rambut di tumpukan tepung. Nah, jadi nggak kerasa sama sekali. Mudah-mudahan kita Allah beri husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi hukumnya sunnah bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Liyakuna supaya alfamu mulutnya thayyiban atau tiban wangi, baik, indah, bagus, bikalamillahi ta'ala, dengan membaca firman-Nya Allah. Itu adab yang selanjutnya tadi. Kemudian adab yang keenam, sadisan. Adab yang keenam, alaihi, dia berusaha, wajib terhadapnya, ayyuhassina, membaguskan membaguskan suaranya, bitilawati mastata'a, dengan membaca tilawah semampunya. Artinya latihan gitu ya. Ada macam-macam cara supaya suara bagus itu ya. Mungkin ada orang tahu cahar ke kalian, ngeluarin lendir di tenggorokan. Gurah kalau di Kalimantan, gurah, yang benar gurah. Cahar beda lagi. Minum air cahar itu katanya air dari bacaan seorang ustadz gitu. Habis itu dia minum, tiba-tiba dia muntah-muntah, terus dia ada yang muntah, ada yang diare langsung. Dibilang katanya untuk mengeluarkan makanan-makanan yang haram dalam tubuh. Itu dulu di pesantren ustadz, santri baru banyak yang kayak gitu. Maaf, yang benar tuh gurah itu biasanya orang-orang qori yang mau tampil atau pensyair sering melakukannya itu supaya suaranya tambah jernih, menghilangkan lendir di tenggorokan. Ada juga caranya supaya napas panjang baca Al-Qur'annya. Jadi pernah Ustaz kasih tahu, kalau di pondok Ustaz itu katanya guru saya bilang teriak dalam air. Atau kalau nggak bisa dalam air, jadi teriaknya ke bantal, mukanya ditutupin pakai bantal, teriak. Tapi bilang dulu sama guru halaqahnya atau teman-teman di samping, kan nanti dikira gila atau stres. Jadi jangan langsung tiba-tiba teriak aja gitu, orang pada kaget tiba-tiba teriak gitu. Tujuh orang terngira malah kesurupan kiranya. Ya, itu salah satu caranya. Ali doain pernah, Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan wa qawiyan ka sauti nabiyina Daud alaihi salam wa ka sauti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah ngasih ini ke kelas 6 tahun lalu, berarti sekarang khidmat ya. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan, ya Allah aku meminta kepadamu suara yang lembut, yang lemah, yang sahdu ya.
sautan khafifan wa hasanan, yang baik, kasauti nabiyina Daud alaihissalam, seperti suara Nabi Daud alaihissalam, wa kasauti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diberkati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang pernah Ustaz dapat, doa supaya suara bagus katanya. Wallahu alam, Ustaz juga nggak ada perubahan, maksudnya nggak, inilah kayaknya guru-guru Ustaz bilang kalau orang ini suara tuh udah bawaan dari lahir gitu. Ya paling bisa memperpanjang napas, ya mungkin yang bisa kayak salah satunya olahraga berenang, menyelam. Itu yang mungkin bisa. Tapi kalau suara dari awal sudah bagus ya bagus terus. Kalau suaranya dari awal ya biasa ya bisa tambah bagus sedikit paling. Wallahu alam ya. Kemudian sambungannya tadi liqaulil Barra radhiyallahu anhu. Apa dalilnya? Berdasarkan sumber dari ada bahwa perkataan salah satu sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i. Dia membaca pada salat Isya, beliau membaca surah At-Tin wat-Tin waz-Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana shautan minhu. Kata salah satu sahabat Al-Barra, aku tidak pernah mendengar suara seorang pun yang lebih bagus daripada suara Nabi. Wa yutabbiqa fi tilawatihi, dan dia paling yutabbiq itu artinya apa nih? Mengerjakan paling sesuai aturannya fi tilawah pada bacaannya, ma ta'allamahu min ahkamit tajwid, artinya bacaannya sesuai dengan aturan tajwid. Jadi kata Al-Barra, dia mendengar bacaan Rasulullah ketika sholat Isya, suaranya bagus banget, tajwidnya pas banget dah, itu perfect dah insyaallah. Nah kalau ngaji ya tadi supaya enak didengar itu biasanya pakai nadanya, tapi jangan sampai mengubah atau merusak hukum tajwid. Jadi gara-gara menyesuaikan nada, tajwidnya jadi salah, itu nggak boleh. Maka pentingnya kita belajar nada sama guru-guru halaqah supaya misalnya guru halaqahnya nggak bisa pakai nada nggak apa, tapi suruh dengerin tajwidnya, kalian baca pakai nada. Ustazah tolong dengerin tajwid saya mau baca pakai nada ini gitu misalnya. Macam-macam ada nahwa, jiharkah, bayati, ros. Coba kita dengerin salah satunya nih mungkin supaya. Terus kalau Ustaz pribadi suka itu jiharkah. Coba ini suara binatangnya. Mana nih YouTube-nya? Kelihatan ininya. Kelihatan jadi dah. Ketahuan ntar pas di musola. Udah ini aja kita dengerin. Nih,
Ada beberapa, mungkin kita dengar surah Al-Mulk nih. Kedengaran yang belakang. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Oke, jadi kalau kita baca Al-Quran pakai nada kayak gini ya boleh-boleh aja, tadi jangan syarat, jangan sampai mengubah hukum tajwidnya. Jangan sampai mengubah hukum tajwidnya, tiba-tiba gara-gara mempaskan nada tajwidnya jadi salah, maka itu nggak boleh. Belajar dulu jadinya sambil minta dengerin ustazahnya, kalian ikutin nadanya bisa. Ini nada jiharkah. Jadi kalau orang ngaji, mohon maaf ya, ini kalau suaranya kurang bagus, tapi dia coba pakai nada mungkin lebih bagus sedikit jadinya. Kalian coba ntar nanti. Ada macam lagi nadanya apa ya? Nada. Ini ada 5. Nah, yaitu bayati, hijal, ros, nahawan, dan jihad. Aku tahu bagi sahabat semuanya yang masih mengalami kesulitan, ya, untuk hijal, banyak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ini nada bayati. Lanjut lagi. Ini kurdi. Itu banyak di Google rumus jiharkah, cara menyiram Al-Quran yang cocok dengan suara kita. Ini kalau cewek kayak gini suaranya nih. Coba kita dengar sekali lagi ini. Ada yang bisa nggak? Nada jiharkah?
Coba ada barang-barang nih sambil kita dengerin. Nah, 1, 2, 3. Billahi minasyaitonir rajim. Ayo, yang lain bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah. Ini kalau kalian setorin kayak gini kelamaan. Nanti guru halaqahnya ngambek malah. Oke, kita lanjut lagi yang tadi. Jadi intinya Rasulullah bukan adab seseorang ini tadi pakai Al-Qur'an adalah memperbagus bacaannya. Ya terserah mau kayak gimana caranya, pakai nada tadi atau pakai yang lain terserah. Atau kalian punya nada sendiri, misalnya nemu sendiri boleh. Enggak mesti harus sama siapa-siapa. Yang penting gimana kalian enaknya dan tajwidnya juga harus pas. Terus kemudian yang ketujuh, sabi'an alaihi bil hirsi 'alal khusyu'i wa tadabburi halat tilawati. Yang ketujuh adalah adabnya itu wajib kita berusaha untuk bisa khusyuk. Khusyuk di sini 'alal khusyu'i wa tadabburi. Jadi dia harus berusaha bisa fokus, khusyuk dan menghayati halat tilawati ketika membacanya. Kayak gimana caranya? Bil insati tam. Itu salah satunya ketika mendengar adalah diam yang sempurna, halal istima'i ketika mendengarkan Al-Qur'an. Waliyatajannaba al-abasa biyadaihi, dan menghindari mengerjakan yang sia-sia, baik itu dengan tangannya atau anggota tubuhnya. Ini dalam ilmu balaghah disebutkan sebagian, tapi yang maksud adalah seluruh tubuhnya, mau kakinya, kayak tangannya atau apa, atau mulutnya. Jadi dia menghindari mengerjakan hal yang sia-sia. Lagi dengerin Al-Quran, tangannya gerak-gerak, kayak apa, misalnya kakinya gerak-gerak. Awil tipata bila hajatin, atau menoleh-noleh tanpa ada keperluan. Nah, ini ketika kita lagi, misalnya ada lagi acara, terus ada qori baca Al-Quran. Nah, ketika kita mendengarkan itu, maka adabnya adalah diam dengan sempurna, jangan bergerak hal-hal yang sia-sia, dan jangan menoleh kemana-mana. Itu adab ketika kita mendengarkan Al-Quran atau ketika bersama Al-Quran. Apalagi kita yang membacanya sudah pasti ya enggak, harus lebih fokus lagi. Kemudian yang ke-8, saminan, yang ke-8, alaihi ayyata'addaba ghayatal adab ma'al Qur'anil Karim. Dia wajib berusaha beradab semaksimal mungkin, ghayatul adab nih, ma'al Qur'anil Karim, terhadap Al-Qur'an yang mulia. Wa ayyahrusa alaihi kullal harsi. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga adabnya tadi. Fala yada'uhu al-ardi, tidak boleh meletakkan Al-Qur'an di lantai. Ini kalau di Kalimantan ini aib banget kalau naruh Al-Qur'an di lantai. Wala yaj'aluha, kalau di Kalimantan itu dulu kalau Al-Qur'an jatuh, itu satu yang misalnya di TPA kan ya, Al-Quran jatuh di satu TPA, di TPA itu jadi kayak panik. Di Kalimantan saya Ustaz masih kecil itu ada Al-Quran jatuh, yang jatuhin itu harus tasyakuran selamatan, kayak ngasih makan gitu, baca doa selamat supaya selamat katanya, takut kualat. Jadi dulu di Kalimantan kayak gitu, setiap kali kejadian ada jatuh Al-Quran, paling enggak selamatannya tuh ngasih cibiran kecil-kecilan gitu. Kayak gitu biasanya baca doa selamat sama ustadznya, takut kualat gitu sama Al-Quran.
Maka itu luar biasa. Walau sekarang masih ini, tapi kalau zaman Ustadz dulu, pas Ustadz TPA, kalau kejadian Al-Quran jatuh itu pada panik. Kayak kalau orang menangis, hayu, begitu ya. Pada takut kualat. Nah ini maka hati-hati kalian misalnya kalau Al-Quran. Maka bagus ini artinya kita saling sangat menghargai gitu. Jangan sampai Al-Quran ini ditaruh di lantai. Wala yaj'aluhu fi hijrihi. Jangan menaruhnya di pangkuan, Al-Quran ditaruh di atas paha. Jangan. Itu su'ul adab namanya Al-Quran. Al-Quran bukan seperti buku biasa. Ingat kemarin saya bilang Al-Quran itu sakral. Al-Quran itu sakral. Ini Al-Quran itu bisa membuat orang menjadi masuk neraka, bisa juga membuat orang jadi masuk surga. Kemarin saya ceritain gara-gara diinjak-injak orang jadi murtad. Gara-gara penginjak-injak Al-Quran orang bisa jadi murtad. Jadi jangan dianggap remeh ya. Au yumsikuhu bil yadil yusra, usahakan jangan memegangnya dengan tangan kiri. Pegang Al-Quran dengan tangan kanan. Jadi kalau kalian mau jadi penghafal Al-Quran sejati, harus sesuai dengan adabnya. Jadi kalau orang menghafal Al-Quran terus hafalannya banyak, tapi dia adab Al-Quran jelek, itu bisa jadi namanya istidraj, anjuran. Allah dia beri dia laknat supaya makin buruk kelakuannya gitu. Tapi kalau dia makin bagus, dia baca Al-Quran, tambah bagus akhlaknya, tambah rajin, tambah baik, maka ini adalah berkah untuk dia gitu. Allah beri berkah untuknya. Kemudian au yudkhilu bihi makana qadal hajat. Dia tidak boleh memasukkan Al-Quran ke tempat makana qadail hajat, tempat untuk menunaikan hajat. Apa itu? Salah satunya WC, kamar mandi. Jadi nggak boleh bawa Al-Quran ke sana kecuali darurat ya. Misalnya kalian kalau bisa itu harus disimpan dalam tas gitu, jangan dikeluarin Al-Qurannya kalau darurat. Misalnya kalian dalam perjalanan, kayak Ustadz kejadian kan ketika pergi ke Mesir, Al-Quran Ustadz takut hilang Al-Quran Ustadz, daripada hilang di luar setaruh, udah saya simpan dalam tas, saya masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kalau dalam tas itu katanya sudah dimaafkan, nggak apa-apa. Kalau sudah simpan dalam tas Al-Qurannya nggak masalah lagi. Atau kalian dalam perjalanan cuma nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, megang Al-Quran doang. Misalnya kalian lagi di pasar, nggak ada kenalan siapa-siapa, misalnya, atau juga nggak bisa nitip sama siapa-siapa, udah bawa ke kamar mandi, itu kan darurat ceritanya. Tapi kalau bisa nitip sama orang, tolong titip gitu. Titip dulu, Pak, tolong nitip dulu bentar ini Al-Quran gitu, saya mau ke kamar mandi. Nah itu jarang-jarang ya orang kalau Al-Quran bawa ke pasar bawa Al-Quran. Kemudian awat ilmul saqati, atau menempelkan tempelan alaihi, stiker-stiker dipasang di Al-Quran. Mahmaka nauha, apapun itu jenisnya. Di Al-Quran jangan tempelin stiker-stiker yang enggak jelas. Kalau yang boleh kemarin apa? Memberi nama. Itu juga sedikit gitu, nama doang enggak masalah. Fa huwa kalamullahi ta'ala al-muqaddasul al-munazzahu an kulli aibin wa naqsin. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Al-muqaddasu, yang sangat suci, al-munazzahu an kulli aibin wa naqsin, yang tidak ada tersentuh oleh sedikit aib pun dan kekurangan. Artinya kita benar-benar harus memuliakan Al-Quran. Ini terakhir, pas waktunya jam 6 ya. Dari setengah 6 sampai jam 6, setengah jam doang. Tasi'an, yang ke-9. Alaihi, dia berusaha atau wajib, idan taha min qiraatihi, berusaha ya, ini bukan wajib, berusaha ketika dia telah selesai daripada membaca Al-Quran, ayyarfa'ahu, dia mengangkat Al-Quran ila maudhi'ihil khasibihi, ke tempat yang khusus. Jadi tempat Al-Quran di mana, misal di sini, dia taruh sudah di situ, jangan taruh sembarangan artinya. Jadi kalau kita disuruh, kalau misalkan dari guru-guru Ustaz, kalau selesai baca Al-Qurannya dicium lalu dipeluk, ya Allah mudah-mudahan ini jadi sahabat saya, penyelamat saya jadi di akhirat nanti. Perantara Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang menyelamatkan, tapi perantaranya yang Allah beri. Kemudian wal yahrus,
wal yahrusu alaihi minad dayya'i awit talafi kahirsihi ala hadiyatin aw risalati wuslatihi min azizin bal asyad. Wal yahrusu alaihi, dia berusaha menjaganya. Menjaga dari apa? Minad dayya'i awit talafi, dari tersia-siakan atau hilang. Jadi jangan sampai Al-Qur'annya hilang, jangan sampai dia malah jadi sembarangan. Kahirsihi, seakan-akan dia menjaga ala hadiyatin, sebuah hadiah atau risalati wuslatihi, atau surat dari seseorang yang surat yang dihubungkan dari seseorang min azizin, orang terkasih, orang tersayang. Misalnya dia sayang banget sama orang tuanya. Misalnya di perantauan, kalau zaman dulu misal umpama, ini kalau zaman sekarang kan nggak berasa nih ya surat kayak gimana, betapa pentingnya surat ya. Kalau kalian coba kembali ke zaman 90-an yang belum ada komunikasi kayak HP, telepon dan lain-lain itu. Nah, kalian berada misalnya satunya ada di Sumatera, satunya ada di misal ya di Depok sini. Orang tuanya di Sumatera, dia tinggal di Depok menuntut ilmu misalnya di Azikro. Dikirimin surat dari orang tua, suratnya itu serasa luar biasa bahagia banget gitu. Kan nggak bisa komunikasi, nggak bisa telepon. Pas dikasih surat itu, dia senang, kayak sesuatu yang berharga banget gitu, surat dari orang tua ini. Orang tuanya disayang banget gitu. Nah, sebagaimana dia menjaga suratnya itu, ya kayak gitu juga kita berusaha untuk menjaga Al-Quran. Ini kayak gitu gambarannya. Kalau zaman dulu kan ceritanya nggak ada HP kayak sekarang. Kalau ada orang misalnya diberi surat oleh kekasihnya atau orang tuanya, itu suratnya disimpan dia bahkan sampai bertahun-tahun karena saking pentingnya bagi dirinya. Nah, itu. Bal asyatu, bahkan lebih harus dipelihara. Nah, sudah sampai sini. Sudah selesai kita kajiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan adab kita terhadap Al-Qur'an bisa tambah baik lagi dan tambah bagus lagi. Hayya bina nakhtatim hadatsal yawm bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.